Aku benci. Wanita celaka. Aku akan menghabisimu hari ini. Tunggu. Apa kamu bodoh? Jika kamu menghabisinya sekarang, apakah kita masih bisa mendapatkan uangnya? Kau ingin menggunakan aku untuk mengancam Cui Tian. Kau salah perhitungan. Kamu adalah Li Feng, penyelamat wanita tua itu. Bagaimana mungkin dia mengabaikanmu selama bertahun-tahun? Aku tidak menganggur. Semua orang di jalanan Yuncheng ini, mereka semua adalah saudara-saudaraku. Jika Cui Tian tidak menyerahkan dengan patuh semua aset keluarganya, jangan harap bisa membawamu pergi. Jika kau tidak membunuhku hari ini, aku membencimu. Berhenti. Cui Tian. Kau benar-benar menemukan tempat ini. Cui Tian, jadi bagaimana jika kamu punya sedikit uang? Saudara-saudara kita di jalanan Yuncheng juga berpengaruh dan dihormati. Jika kamu tidak membawa uangnya hari ini, jangan harap bisa membawanya pergi. Kupikir, kau pasti salah paham tentang sesuatu. Hanya beberapa anak buah kecil. Mereka bukan apa-apa. Aku Cui Tian, tidak hanya punya uang, aku juga punya kekuatan. Bocah, di wilayah kakekmu. Dan kau masih memanggil bantuan. Panggil siapapun yang kau mau. Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa kau panggil. Aku benci. Cui Tian. Kamu benar-benar lucu. Memiliki sedikit uang. Lihat betapa sombongnya itu membuatmu. Kekuatan. Kekuatan apa? Jangan bilang kamu kenal anjing polisi. Keponakan besar, ketika kau mengatakan itu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Bocah, kau dengarkan kakekmu. Dengarkan baik-baik. Kakekmu. Itu adalah guru Biao yang terkenal di Yuncheng. Sekarang kau berlututlah di hadapan kakekmu dan bersujud 3 kali. Kakekmu akan bersikap lunak padamu nanti. Guru Biao. Tidak pernah mendengarnya. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Apa guru Biao? Kedengarannya seperti seekor tikus di selokan. Kau. Saudara-saudara, cincang mereka sampai mati. Berhenti. Linbo datang terlambat. Raja Zhenwei, mohon maafkan saya. Kamu tidak datang terlambat. Namun, keamanan publik di Yuncheng perlu diperbaiki dengan benar. Instruksi Raja Zhenwei benar. Aku akan menangani para berandal ini sekarang juga. Pengawal. Menyinggung Raja Zhenwei. Mengganggu ketertiban umum. Hukuman penjara militer seumur hidup. Ya. Komandan Lin, aku tahu aku salah. Mohon ampuni kami. Apakah Anda tahu siapa yang Anda telah sakiti? Sher, Wei, Raja, Sher. Raja Zhenwei, bawa ketiga orang ini pergi. Sher, Raja Zhenwei, tidak dengarkan aku. Tolong beri aku kesempatan. Raja Zhenwei, adapun yang ini selanjutnya, bagaimana dia harus ditangani? Aku punya cara sendiri untuk berurusan dengan mereka. Ya. Serahkan semua aset keluargamu kepadaku. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Aku berkata, aset keluargaku. Kamu tidak mampu mengambilnya. Konsekuensi membuatku marah. Kamu juga tidak akan mampu menanggungnya. Akulah yang melibatkanmu. Maafkan aku. Cui Tian. Terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Cui Tian, aku adalah seniormu. Kamu anak tidak berbakti. Kamu akan menghadapi pembalasan. Bawa dia pergi. Berbicara tentang pembalasan, kamu yang mencari kekayaan dengan menyakiti orang lain adalah orang yang paling pantas mendapatkan pembalasan. Kamu sangat menyukai uang bukan? Ambil ini. Keluarkan perintahku. Para penjahat Chu Yan dan Chu Xiong, sita properti mereka. Semua properti disita sepenuhnya. Ya. Dengan hak apa? Itu milikku. Kamu ini, anak tidak berbakti. Kamu. Keturunan yang tidak berbakti. Diam. Kalian berdua, ingat untuk datang dan hadir besok. Pemakaman ayahku. Kalian harus datang. Bawa mereka pergi. Jangan menjatuhkannya. Ini semua adalah harta karunku. Sangat berharga hingga bisa membeli hidupmu. Harta karunmu, itu bukan milikmu lagi sekarang. Kau baru saja mendengar. Semua barang-barangmu harus disita. Tidak ada satu pun yang tersisa. Kamu tidak berhak menjatuhkan barang-barangku. Ini semua adalah apa yang aku tabung selama sebagian besar hidupku. Kau menabung, bukankah kau mencurinya? Cui Tian generasi ketiga yang malang itu. Dia sama sekali tidak pantas menjadi kaya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Terlebih lagi, aku adalah kakaknya.
Dia menunjukkan rasa hormat bakti kepadaku. Itu sudah seharusnya. Wanita tua gila, benar-benar tidak tahu malu, merebut paksa barang orang lain. Bersikeras itu milikmu. Jika aku bilang itu milikku, maka itu milikku. Itu semua uangku. Wanita tua gila, abaikan dia. Bawa dia pergi. Chu Tian, kamu merebut properti keluargaku. Aku pasti akan membalas dendam. Aku akan membunuhmu. Ayah, putramu tidak berguna. Tahun-tahun terakhir ini, putramu membuatmu menderita. Yakinlah, bajingan-bajingan terkutuk ini, kupakai mereka hari ini untuk berkabung bagimu. Tunggu dan lihat saja. Kupikir itu adalah acara besar. Dan kau bersikeras membawa kami sedikit, semua ke sini. Biar ku tanya padamu, apakah kau punya uang untuk menjamu kami pesta? Hari ini adalah pemakaman ayahku. Etika yang pantas yang diharapkan dariku Chu Tian, secara alami akan dipatuhi. Tapi untuk kalian semua, kalian pada dasarnya tidak mengerti aturan. Chu Tian, aku adalah tuan tua keluarga Chu. Aku adalah sesepuhmu dan ayahmu. Apakah kau menyarankan? Kau ingin aku mengenakan pakaian berkabung untuknya? Sungguh lukan. Kematian ayahku. Kalian yang disebut tetua, entah dalan atau kaki tangan, bukankah seharusnya kalian mengenakan pakaian berkabung untuk menebus dosa-dosamu? Bajingan, apakah seperti ini caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Orang-orang seperti kalian sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Sungguh tidak masuk akal. Kamu keterlaluan. Sudah aku bilang urus itu. 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 Hanya orang biasa itu saja. Dia sudah mati, biarlah. Dan mengadakan upacara besar. Apa aku mengizinkanmu untuk mengadakannya? Keluargamu hanya orang biasa. Pada dasarnya tidak layak. Adalah anggota keluarga Chuku. Aku beritahu, hari ini aku akan menghancurkannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bajingan tua, aku jamin. Kamu akan mati dengan mengenaskan segera. Lin Bao Komandan Yun Chen secara khusus datang untuk berduka. Raja Zhan Wei, mohon redakan kesedihan Anda. Terima kasih sudah bisa hadir. Pemakaman ayahku. Kepala pejabat Yun Chen, Shang Quan secara khusus datang untuk berduka. Guyan orang terkaya di Yun Chen secara khusus datang untuk berduka. Kepala keluarga aristokrat terkemuka di Yun Chen, Li Xiao secara khusus datang untuk berduka. Raja Zhan Wei, Raja Zhan Wei, kami datang terlambat. kami datang terlambat. Bangkit. Utusan tiba. Titah Kaisar tiba. Utusan Chogo. Keluarga Chu menerima titah. Melihat titah Kaisar, mengapa kau tidak segera berlutut? Maafkan saya. Orang tua ini buta dan bodoh. Bajingan, mengapa kamu tidak berlutut dan menerima dekret? Beraninya kau tidak menghormati Raja Zhan Wei. Kaisar secara khusus mengizinkan Raja Zhan Wei tidak perlu berlutut. Terima kasih atas niat baik penguasa. Instruksi apa yang dimiliki penguasa? Tolong baca dengan cepat. Ya, Raja Zhan Wei. Chu Tian adalah Raja Xin Wei. Lalu bukankah keluarga Chuku hancur? Kehilangan ketenangan di hadapan kehadiran kekaisaran. Sungguh lancang. Pukuli dia sampai dia bangun. Ya. Penjahat tua, beraninya kau. Mengapa kamu tidak berlutut dan mendengarkan dekret? Ya, Setelah mendengar berita, ayah kandung Raja Zhan Wei telah meninggal dunia. Aku merasa sangat sedih. Dengan ini aku secara anumerta menganugerahkan gelar Chu Ji ayah kandung Raja Zhan Wei sebagai adipati dari sebuah komanderi pemakaman. Digelar mega sesuai standar kerajaan. Hormati ini. Raja Zhan Wei, mohon redakan kesedihanmu. Terima kasih atas dekret penguasa. Arwah ayahku di surga pasti akan melihat ini. Pemakaman adipati dari sebuah komanderi sebagai tuan tua keluarga Chu. Beraninya kau mengenakan pakaian merah. Lepaskan pakaianmu. aku akan melepasnya. Aku akan melepasnya. Dan kalian semua benar-benar mengabaikan hukum kerajaan. Kalian benar-benar pantas mati. Hari ini, aku akan bertindak atas nama Raja Zhan Wei, memberi pelajaran yang setimpal. Kalian sekelompok bajingan. Kamu tidak menghormatiku. Kamu tidak menghormati ayahku. Aku menghukummu untuk berada di depan makam ayahku, berlutut selama 3 hari. Itu seharusnya tidak terlalu berlebihan, kan? Aku tidak peduli kamu siapa. Raja Zhan Wei, kamu mencuri properti keluargaku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Hati-hati, tangkap dia. Ya, Aku hampir lupa tentang kalian berdua. Ikat mereka dan bawa mereka pergi. Aku tahu aku salah. Aku salah.
Aku tidak berani melakukannya lagi. Keponakan tersayang, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu tolong ampuni kami. Ayah. Putra telah membalaskan dendammu. Kamu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Jenderal Chu, Donging bersekutu dengan negara-negara kecil lainnya, sengaja membalas dendam. Di sepanjang perbatasan negara kita, berturut-turut menerobos 3 kota. Penguasa mengundangmu kembali ke ibu kota untuk membahas strategi besar bersama. Urusan keluarga sebagian besar telah diselesaikan. Saatnya untuk kembali. Kita akan berangkat segera. Mari kita pergi bertemu dengan kelompok badut kecil itu. Yang mulia, ini hanyalah manuver kecil. Aku sudah menyelesaikannya. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuan Chu, karena telah menyelamatkan Chu Guoku dari bahaya. Yang mulia, tidak perlu formalitas seperti itu. Chogo juga tanah airku. Aku tidak punya alasan untuk berdiam diri. Insiden ini mencurigakan. Sebenarnya Tuan, aku mencurigai 3 keluarga besar. 3 keluarga aristokrat Agung Chogo selalu bertindak tirani. Tidak menghormati hukum kerajaan. Tuan Chu, aku punya permintaan. Yang mulia silakan berbicara dengan bebas. 3 keluarga besar, sangat kuat dan sombong. Jika niat mereka jahat, itu pasti akan merugikan Chu Guoku. Aku mohon padamu Tuan, membantu penyelidikan 3 keluarga besar, jika mereka tidak setia kepada negara. Jika 3 keluarga agung tidak setia, hukum mereka. Baiklah. Hari ini, aku memberimu Tuan, dekrit kekaisaran. Jika 3 keluarga besar berkolusi dengan musuh dan melakukan pengkhianatan, kamu Tuan boleh mengeksekusi terlebih dahulu dan melaporkan kemudian. Ya. Ibu, mengapa kamu mencariku begitu mendesak? Ayo pergi, ini kabar baik. Tianer. Kemari. Chen ini pewaris keluarga Chen. Ini orang yang ibu kenalkan padamu. Kencan butamu. Nona Chen. Keluarga Chen adalah keluarga terkemuka. Mengetahui statusku, namun berani datang terlambat. Wajah keluarga Cumu benar-benar sangat besar. Aku minta maaf. Beberapa masalah muncul dalam bisnisku. Itulah mengapa aku terlambat. Aku menyampaikan permintaan maafku kepadamu. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Masalah bisnis muncul. Seorang miskin sepertimu berani mencoba menjalankan bisnis seperti orang lain. Kamu masih tidak berpikir. Kamu sangat mampu kan? Orang sepertimu. Lupakan tentang berkencan denganku. Bahkan jika kamu membawakan sepatuku, aku akan merasa itu kotor. Karena kamu meremehkanku, maka aku akan pergi. Ibu, jangan biarkan penghinaan ini. Kamu mencari mati. Beraninya kamu melemparkan sesuatu ke arah aku. Ya Tuhan, dia adalah Nona Chen, kepala dari 3 keluarga besar di Yuncheng. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Sekarang kamu tahu takut. Terlambat. Penguasa nasional saat ini harus bergantung pada keluarga Chen kami. Semut sepertimu. Dengan satu tendangan dari nona muda ini, aku bisa menghancurkan setumpuk dari mereka. Serang dia. Tunggu. Ya Tuhan, cepat dan minta maaf kepada Nona Chen. Dia adalah orang yang sangat toleran. Dia pasti tidak akan membuat masalah bagi kita. Sungguh mudah untuk mendapatkannya. Aku kebetulan bertemu dengan keluarga Chen, salah satu dari 3 keluarga agung. Aku ingin menyelidiki. Apakah kamu pengkhianat atau bukan? Kamu ingin meminta maaf padaku, benarkah begitu? Itu bisa diterima. Tetapi sementara hukuman mati dapat ditiadakan. Hukuman untuk yang hidup tidak bisa dihindari. Aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Nona Chen, mohon ampuni putraku. Dia tidak bermaksud begitu. Aku akan berlutut untuknya. Ibu, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, Ibu. Selama kamu memaafkan putraku, dia akan melakukan apapun yang kamu minta. Baiklah. Melihat bahwa kamu masih menunjukkan ketulusan, aku bisa memberimu kesempatan. Kejar aku. Aku akan membawamu pulang bersamaku sebentar lagi. Biarkan kamu si miskin ini melihat-lihat. Sekarang, aku memiliki kesempatan sempurna untuk menyusup ke keluarga Chen. Terima kasih. Terima kasih Nona Chen. Anda mengabaikan keluhan masa lalu dan masih bersedia untuk melanjutkan dengan putraku. Berkencan. Benda tua, minggir. Kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Berkencan. Apakah putramu pantas untukku? Aku hanya membawanya kembali. Untuk melayaniku itu saja, aku menyarankanmu. Jangan terlalu banyak memikirkannya. Nona Chen, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani tidak menghormati ibuku lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Kasar? Keluarga Chanku adalah kepala dari 3 keluarga besar, mendominasi seluruh Chu Agung. Rakyat jelata sepertimu bisa bergaul dengan keluarga Chanku. Itu keberuntungan yang telah kamu kumpulkan.
Selama 10 kehidupan. Apakah kamu berniat untuk menggulingkan langit? Kita hanyalah orang biasa. Beraninya kita menentang keluarga Chen. Ya. Sekarang itu kesadaran diri. Baiklah, mulai sekarang layani aku dengan patuh dan bawakan sepatuku. Keluarga Chanku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ayo pergi, aku akan membawamu. Untuk memperluas wawasanmu. Dekorasi kediaman Chen ini hampir sebanding dengan istana kekaisaran. Mereka benar-benar menyimpan niat jahat. Bagaimana dengan itu gelandangan? Sekarang, sudahkah kau lihat kehidupan orang kaya? Bahkan jika kau menghabiskan seluruh hidupmu, kau bahkan tidak mampu membeli kandang anjing di rumah kami. Kau ikuti aku. Kalau begitu kau harus puas. Seolah-olah aku tahu segalanya. 100 keluarga Chen pun tidak akan cukup untuk aku lirik. Cutian, ekspresi macam apa itu? Apa yang kau inginkan gelandangan? Kau berani melawan balik. Aku tidak pernah memukul wanita. Tapi jangan paksa aku. Cutian, aku memperingatkanmu. Menjadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah, kau harus tahu tempatmu. Terus terang saja, kau hanyalah seekor anjing keluarga kami. Hanya seekor anjing. Sekarang bukan waktunya untuk adu mulut. Aku akan menahannya untuk saat ini. Nah, seperti itu lebih baik. Bibi Wang. Ya, Bibi Wang seorang pelayan keluarga Chen. Bibi Wang. Pertama jelaskan padanya peraturan rumah ini. Aku akan pergi memanggil ayahku. Ya. Karena kau sudah datang ke keluarga Chen kami, maka layani nona muda kami dengan baik. Kau tidak lebih dari hanya seekor anjing keluarga Chen. Dan kau berani menggunakan cangkir air tuan. Bukankah kau kotor? Sebuah cangkir. 500 yuan. Apa kau mampu membayarnya? Jika aku ingat dengan benar. Cangkir ini, kamu yang memecahkannya kan? Siapa yang melihatnya? Aku beritahu. Aku sudah di sini selama bertahun-tahun. Kau adalah pendatang baru. Aku juga setengah dari tuanmu. Seorang pelayan menjadi majikan, sungguh menggelikan. Tidak yakin. Kalau begitu kau bisa pergi. Bagaimana? Kau tidak tega pergi sekarang kan? Bukankah kau hanya menginginkan kekayaan dan prestis keluarga Chen? Mencoba mengubah burung pipit menjadi phoenix. Aku tidak perlu bergantung pada yang berkuasa. Aku sendiri adalah cabang yang tinggi. Namun kamu, beraninya kamu mempermalukan aku seperti ini. Apa kamu tidak takut akan balas dendamku? Aku sudah bersama keluarga Chen selama bertahun-tahun. Tuan dan nona muda sangat menghormatiku. Semua orang di keluarga Chen tinggi dan rendah, pelayan besar dan kecil, harus mematuhiku. Aku adalah tuan mereka. Tuan dan nona muda harus memanggilku Bibi Wang. Kau berani membalas dendam padaku? Setengah majikan. Baiklah, aku ingat itu. Sebentar lagi aku akan melihat bagaimana kamu setengah majikan ini. Seperti tikus. Diusir dari rumah ini. Kau, ayah. Ini orang yang dijodohkan denganku. Cutian. Chen tahu kepala keluarga Chen. Cepat dan tuangkan teh untuk tuan dan nona muda. Apakah kamu pengasuhnya atau aku pengasuhnya? Kenapa kau berdiri terpana di sana? Cepat tuangkan teh untuk ayahku. Halo Paman Chen. Saya sangat senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Berhenti. Jika kau ingin duduk di sofa keluarga Chen, kau perlu menimbang diri sendiri. Apakah kau punya kualifikasi? Putriku telah berharga dan dimanja sejak kecil. Apa kau pantas untuknya? Paman, saya pasti akan bekerja keras. Jika kau ingin menikahi putriku, kau harus menghasilkan hadiah pertunangan 100 juta. Bisakah kau menghasilkannya? Cutian. Apa kau dengar itu? Jika kau ingin menikahiku, kau harus menghasilkan 100 juta. Untuk keluargaku. 100 juta. Itu hanya biaya salah satu jam tangan saya. Saya dengar keluarga Chen baru-baru ini kebetulan memiliki sejumlah 100 juta masalah pendanaan. Mereka benar-benar datang mencari saya. Jika kau tidak punya uang, mengapa kau menikah? Biar ku beritahu.
Aku tidak bisa menjalani kehidupan rendahan dan hina seperti itu. Jadi aku tidak peduli jika kau pergi, menjual darahmu, atau pergi meminta ibumu untuk itu. Kau harus entah bagaimana mengumpulkan 100 juta ini. Jangan khawatir, uangnya akan segera ditransfer ke kartu Anda. Chu Dian, kau tidak bisa mengingkari kata-katamu. Cutian, kau bilang 100 juta ini, kapan akan tiba? Bank menerima 100 juta. 100 juta. Paman Chen. Sekarang. Bolehkah saya duduk? Silakan duduk. Silakan duduk. Saya punya satu permintaan kecil. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyetujuinya. Menantu laki-lakiku yang baik, permintaan apa yang kau punya? Aku akan menyetujui semuanya. Katakan saja. Baru saja Bibi Wang menampakku sekali. Sekarang masih sakit. Pelayan jahat, cepat berlutut untukku. Berani-beraninya kau memukul menantu keluarga Chen kami. Hukum dirimu sendiri dengan menampar wajahmu sendiri. Kau tidak diizinkan berhenti. Nona, aku salah bicara. Tuan, aku salah bicara. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Paman, saya masih sedikit khawatir. Bagaimana kalau kita biarkan Bibi Wang berhenti? Dia hanya seorang pelayan. Lagi pula, dia meninggalmu. Kenapa kau mengkhawatirkannya? Tapi Bibi Wang baru saja memberitahuku bahwa dia telah berada di keluarga ini selama lebih dari 10 tahun. Paman Anda dan Chen Li selalu sopan padanya. Dia dianggap sebagai setengah nyonya rumah ini. Apa? Nyonya? Hal macam apa? Beraninya kau menyebut dirimu nyonya. Jika kau adalah nyonya, lalu aku ini apa? Benar-benar menjijikkan. Tuan Nona, mohon ampuni saya. Mohon ampuni saya. Mohon ampuni saya. Chu Dian, jangan percaya omong kosong pelayan ini. Kau dan kami adalah tuan rumah yang sebenarnya. The film was Tepat sekali. translated Jika and dia memprovokasimu, narrated by itu berarti dia Amnesia. memprovokasi kami. Ya, tepat sekali. Dengan saya di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Jika Anda mengatakannya seperti itu, saya merasa lega. Tapi Bibi Wang memberitahuku bahwa aku tidak pantas untukmu, dan bahwa dia dan kamu adalah keluarga yang sebenarnya. Dia bahkan menyuruhku untuk pinya. Kau pelayan anjing terkutuk. Kau hampir merusak segalanya. Takdirku dengan Cutian. Sama sekali tidak. Pengawal. Bawa bajingan terkutuk ini. Seret dia keluar. Beri dia 20 pukulan berat. Dan kemudian buang dia dari keluarga Chen selamanya. Tuan Nona muda. Saya salah, mohon jangan pukul saya. Dasar kurang ajar, beraninya kamu menindasku. Ini akibatnya. Halo. Shei Elcho, sesuatu terjadi pada perusahaan. Kita membutuhkan 3 miliar modal untuk perputaran. 3 miliar. Kau di luar, berutang 3 miliar. Kau Cutian. Aku benar-benar tidak menyangka ini, bahwa kau berutang begitu banyak uang di luar sana. Kau mencoba menyembunyikannya dariku. Tidak heran kau begitu cepat tadi. Untuk mengeluarkan 100 juta, kau ingin mendapatkan kepercayaan keluarga kita, dan kemudian menggunakan uang keluarga kita untuk melunasi hutang, bukan? Aku tidak. Kalau miskin, kenapa sok jadi tuan muda kaya? Kau hampir menyebabkan wanita tua ini hampir menikahimu. Beraninya menipu keluarga Chen demi Wan. Kau sangat berani. Penjaga, buan dia. Tidak perlu terburu-buru. Aku bisa keluar sendiri. Tapi kalian berdua, cepat sekali berubah wajah. Apa kalian belajar opera? Kau, Kau, Aku ingin tahu, saat kalian melihatku lagi, saat aku kaya, apakah wajah kalian akan membeku? keluar. Enya, cepat pergi dan Enya. Aku Cutian membuat janji di sini hari ini. Suatu hari, kalian akan berlutut di tanah dan memohon padaku. kau, Jika kalian tidak percaya padaku, mari kita tunggu dan lihat. Paman Chen, keluar. Enya, Nyah, Bai Jinhan sebuah hotel mewah. Suang yang pemilik Bai Jinhan. CLB, Anda memanggil saya. Chi Eochu akan segera tiba untuk inspeksi. Apakah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik? Mohon yakinkan diri Anda. Saya meminta seseorang membelinya dari luar negeri. Minuman keras khusus terbaik, khusus untuk kesenangan CEOchu. Bagus sekali. Chi Eochu sangat khusus tentang minuman keras. Jiao Wang keluarkan minumannya. Bai Jinhan Anda selalu menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam orang, dengan segala macam orang. Apakah Anda memastikan hari ini Anda tidak membiarkan orang yang tidak berwenang masuk dan mengganggu CEO Chu? Mohon yakinkan diri Anda. Orang-orang yang datang hari ini, saya pribadi memilih mereka.
Mereka benar-benar dapat diandalkan. Singkatnya, mengenai urusan CEO Chu, Anda harus memberi perhatian ekstra. Jika ada kesalahan sekecil apapun, aku tak akan memaafkanmu. Ya mohon yakinkan diri Anda. Waktunya hampir habis. CEO Chu akan segera tiba. Bukankah ini Chu Tian yang berutang 3 miliar? Bagaimana bisa? Jiang Wei pewaris keluarga Jiang. Kau juga berada di Beijing Han. Nona Chen, mengapa Anda menyebarkan rumor di mana-mana bahwa saya berutang 3 miliar? Itu hanya 3 miliar itu saja. Aku tidak perlu berutang. Kamu berutang jati akui saja. Kenapa kamu masih bilang aku menyebarkan rumor? Harga diri Anda cukup kuat bukan? Ya bagi seorang pria, memiliki harga diri adalah hal yang baik. Tetapi Anda juga harus memiliki modal. Gelandangan ini. Jangan datang lagi dan mempermalukan diri. Bai Jinhan ini hanya tokoh penting yang datang ke sini. Kamu tidak layak untuk masuk. Hei, apakah kamu tahu siapa orang ini? Orang terkaya di Chu Agung. Keluarga Jeng salah satu dari 3 keluarga aristokrat terhebat. Dengan aset melebihi 10 miliar. Dibandingkan dengan orang miskin seperti Anda. Jauh lebih kaya. Ini adalah pasangan pernikahan yang dicari Chen Li. Kalau begitu saya berharap kalian berdua bersatu harmonis selama 100 tahun dan segera dikaruniai putra-putra mulia. Aku hanya akan permisi. Berhenti. Tuan Muda Jing sedang berbicara dengan Anda, namun Anda berani mengabaikannya. Anda memiliki keberanian yang luar biasa. Hanya keluarga kecil yang tidak penting. Namun Anda berani berteriak keras kepada saya. Anda pikir saya tak punya kesabaran? Nah, mengatakan bahwa keluarga bangsawan kita adalah keluarga kecil yang tidak penting. Kaulah yang pertama. Anda harus tahu. Bahkan jika penguasa saat ini datang. Setelah melihat keluarga Jiang kami, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada kami. Anda tidak menghormati penguasa. Apakah ayahmu tahu? Kamu, Putra dari salah satu dari 3 keluarga aristokrat hebat. Bagaimana bisa kamu begitu? Bodoh dan tidak kompeten. Anda benar-benar membuat saya heran. Enyahlah. personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Mata mana yang melihat bahwa saya adalah personel yang tidak berwenang? Ada apa? Tidak bisa masuk sekarang. Ayo. Ini kartuku. Jadi ini Tuan Muda Jian. Mohon maaf atas kelalaian ini. Silakan masuk. Mengapa dia bisa masuk? Dan saya tidak bisa. Bai Jinhan Anda. Apakah ini cara Anda berbisnis? Gelandangan. Apakah Anda tahu siapa akan mengunjungi Bai Jinhan hari ini? Tuan Chu, orang terkaya di dunia. Raja Zhan Wei yang terhormat. Belum pernah mendengarnya. Bukan apa-apa. Gelandangan sepertimu. Seumur hidup, tidak akan pernah berhubungan dengan orang kaya seperti kami. Dengarkan saranku. Jangan membuat tontonan tentang dirimu di sini. Cepat dan tersesat kembali ke rumah. Apa Anda tidak mengenali wajah saya ini? Atau apakah bosmu tidak menunjukkan fotoku padamu? Tidak. Kamu siapa? Seberapa penting dirimu? Biarkan kakekmu melihat wajahmu. Bos kami berkata hari ini, saya hanya perlu melayani satu orang. Dan itu adalah Tuan Chu. Kamu ini apa? Nah, jaga mulutmu, perbaiki bahasamu. Hati-hati atau akan kurobek mulutmu. Apa yang terjadi? Apakah Anda melihat dengan jelas siapa ini? Lihatlah kekacauan yang dibuat orang-orangmu. Kita sudah selesai. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Apakah kau masih ingin Chu diganggu oleh orang-orangmu? Saya minta maaf. Saya akan segera pergi mengundang Chu ke sini. Aku tidak hanya akan mengutukmu. Aku juga akan memukulmu. Berhenti. Dasar bodoh yang tidak bisa mengenali kehebatan. Bos kamu. Dasar penjilat. Beraninya kau meremehkan tamu terhormat. Tuan Xuan. Beraninya aku meremehkan tamu terhormat. Terhadap Tuan Muda Jiang dan Nona Chen. Saya selalu menghormati. Bos Xuan. Anda salah paham tentang dia. Dia sangat menghormati tadi. Saat mengundang kami berdua masuk. Ya. Saya minta maaf kepada Anda berdua. Tamu terhormat yang saya sebutkan adalah Tuan Chu ini. Apa katamu? Dia tamu kehormatan. Lalu aku ini apa? Dia hanyalah seseorang yang berutang. Seorang gelandangan yang berutang 3 miliar. Tamu terhormat macam apa dia? Apakah Anda salah? Jika kalian berdua berbicara dengan benar, Bai Jinan saya secara alami menyambut Anda. Tetapi jika Anda menghina tamu terhormat saya, maka jangan salahkan saya Xuan, karena tidak sopan. Kamu, Tuan Chu, ini semua pendapatan Bai Jinhan. Setiap biaya yang Anda keluarkan di Chu Guo mulai sekarang dapat dicatat di sini. Hutang 3 miliar ini, Bai Jinhan saya akan melunasinya untuk Anda. Itu perhatian darimu.
Uang ini, kamu harus fokus pada bisnismu. Ini hanya sejumlah kecil uang. Nanti aku akan meminta Bai Wu mentransfer 10 miliar kepadamu. Dan Bai Jinhan ini, renovasi sepenuhnya. Terima kasih, silakan. Suruh kedua orang ini kembali lagi nanti. Selanjutnya, jauhi kamar Chu. Jaga jarak. Apa maksudmu? Aku adalah tamu terhormatmu. Mohon maaf, bos kami baru saja menginstruksikan kami bahwa Anda hanya bisa masuk nanti. Kamu. Tuan Muda Jing, bukankah Anda mengatakan Anda sudah menemukan koneksi di Dongying dan akan melambung menuju kesuksesan? Lalu kenapa sekarang? Bahkan si gelandangan Cutian itu memiliki lebih banyak prestis daripada Anda. Mungkinkah? Apakah Anda benar-benar lebih rendah darinya? Anda membandingkan gelandangan itu dengan saya. Saya adalah pewaris terhormat dari keluarga Jian. Selanjutnya, saya saat ini memiliki yang lain, identitas yang lebih kuat. Kamu tidak tahu apa-apa. The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Tuan, ini anggur Anda. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Hati-hati. Harga sebotol anggur ini. Saya minta maaf, aku tidak sengaja memecahkannya. Kamu baru saja mengatakan, berapa harga sebotol anggur ini? Aku tidak mendengar dengan jelas. Kau gelandangan, biar ku beritahu sesuatu. Uang benda ini, untuk tuan muda ini, itu hanya angka. Kau tidak takut kan? Tuan Muda Jing, Anda benar-benar tampan barusan. Aku mengatakan hal yang salah barusan. Si celaka miskin ini, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Apa aku benar-benar setampan itu? Seperti yang diharapkan dari seorang gelandangan, sampah macam apa yang kau minum? Tuan Muda Jian, sebelum menghancurkan properti orang lain, bukankah seharusnya kamu menanyakan harganya? Betul sekali. Bicara tentang uang denganku. Baiklah. Apakah ini cukup gelandangan? Baiklah. Hari ini aku atasanmu. Hanya akan menganggap ini sebagai amal. Berkelas. Ini seharusnya sudah cukup sekarang kan? Saya memperkirakan uang ini cukup untuk dia belanjakan seumur hidup. Menarik. Gelandangan. Lihat apa ini. Ini hanya tersedia untuk keluarga kerajaan Dongyan. Kartu hitam tak terbatas. Tidak seperti Chu Guo kita. Tempat yang malang ini, kita tentu tidak memiliki jenis kemewahan yang mereka miliki di Dongyan. Uang di kartu ini, aku memperkirakan kau bekerja 10 kehidupan. Tidak akan menghasilkan sebanyak itu. Binatang ini memang membelot ke musuh. Bai Wu. Hajar dia sampai mati. Ya. Apa yang sedang kau lakukan? Kau berani memukulku. Saudara-saudara, Xiao Chu telah memberikan perintah bawa pengkhianat ini dan bongkar dia. Ya, jangan main-main. Jangan pukul aku. Cukup. Tuan Muda Jian. Apakah uang ini cukup untuk mengganti kerugianmu? Kau benar-benar berani memukulku. Aku memukul kapanpun aku ingin memukul. Lagi pula uang bagiku hanyalah angka. Kau. Hari ini, aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Kau tunggu saja. 3 hari dari sekarang, aku pasti akan mengambil nyawamu. Xiao Chu, berita terpercaya. 3 hari dari sekarang, selama perayaan ulang tahun Raja, keluarga Jing bersama dengan Dongying akan berkoordinasi dari dalam dan luar untuk meluncurkan serangan mendadak ke Chu Guo kita.
Jangan sebarkan berita dulu, agar kita tidak membuat musuh waspada. Kirim beberapa orang untuk melindungi Tuan. Ya, Beberapa semut yang bisa dihancurkan dengan mudah oleh tangan. Apa mereka kira bisa melawan surga? Aku berharap yang mulia, perayaan ulang tahun ke-50. Aku berharap Chuguoku makmur dan berkembang. Semoga pemerintahan ini bertahan lama. Melapor kepada penguasa. Raja Zhenwei tiba. Bajingan tua itu berani tidak menghormatiku. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku membunuhmu nanti. Raja Zhenwei, aku sudah menunggumu. Tuan, kau membungkuk padaku. Bagaimana mungkin aku menerima kehormatan ini? Secara resmi kau adalah Raja Zhenwei negara kita. Tapi pada kenyataannya, kau adalah penyelamat Chuguoku. Seharusnya aku yang seharusnya membungkuk padamu. Nasib bangsa menjadi perhatian semua orang. Aku juga seorang subjek dari Chuguo. Ini semua yang harus kulakukan. Kemarilah. Duduklah di jarak terdekat denganku. Raja Zhenwei macam apa itu? Bunuh mereka semut. Itu kau. Siapa orang ini? Apakah kamu mengenalku? Lancang. Berani memperlakukan Raja Zhenwei, membuat keributan yang begitu keras, menyinggung atasan. Pengawal, seret dia keluar, tampar mulutnya. Lian, aku akan membalas ini 100 kali lipat nanti. Jangan biarkan orang seperti itu memengaruhi suasana hatimu. Kemarilah, mari kita duduk. Yang mulia tidak pernah mengizinkan siapapun untuk duduk sedekat ini dengannya. Ini benar-benar pertama kalinya. Maman, Raja Zhenwei menyelamatkan nyawa yang mulia yang benar. Tapi seharusnya tidak sampai sejauh ini. Mungkinkah bahwa dia memiliki identitas lain? Hanya seorang pedagang. Siapa tahu jika dia belum menggunakan semacam cara untuk membingungkan penguasa. Kemarilah. The film was Ini adalah mutiara berharga yang dikirim oleh narrated negara by Donghai. M Media. Aku berikan ini padamu. Terima kasih yang mulia penguasa. Kau dan aku seperti saudara. Jangan mengucapkan kata-kata seperti itu. Melapor kepada penguasa. Jenderal Miyamoto dari Dongying telah tiba untuk memberikan selamat. Yang mulia, ini adalah pertemuan pertama kita. Miyamoto Jenderal Dongye. Mari kita lewati hadiah perkenalan. Aku beritahu padamu, pasukanku yang berjumlah 100.000 sudah mengepung tempat ini. Bersiaplah untuk mati. Bukankah pelajaran terakhir cukup? Musashi Kojiro pengecut itu. Setelah kalah dalam pertempuran, dia tiba-tiba dalam perjalanan kembali, terbakar sampai mati. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki beberapa koin bau, membuatmu terkesan. Bisakah kau menahan pedangku? Aku tidak berbakat. Aku memang hanya punya beberapa koin bau. Hari ini aku akan membunuhmu dan kembali untuk mengklaim jasa. Dan kamu juga. Aku ingin melihat seberapa tidak pentingnya kalian semua. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Penguasa, yakinlah. Aku punya cara sendiri. Tuan, bukannya aku tidak percaya pada kemampuan WNM. Tapi, mereka memiliki 100.000 tentara elit. Hanya ada 10.000 tentara di istana kekaisaran ini. Tolong percayalah padaku. Terakhir kali, aku bisa membuat Musashi Kojiro berlutut. Kali ini, aku juga bisa membuat Miyamoto berlutut. Bajingan. Aku tidak akan pernah seperti pengecut Musashi itu dan berlutut. Sekarang, kamu berlutut dan bersujud padaku. Tunggu sebentar. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu utuh. Jangan bicara terlalu cepat. Hanya dengan beberapa prajuritmu. Menghadapi 100.000 prajurit elitku, hasilnya sudah diputuskan. Berhenti melakukan perjuangan yang tidak berguna. Bersiaplah untuk mati. Seorang tentara bayaran. Kamu, siapa kamu? Tuan, bawahanmu terlambat. Tidak terlambat. Kamu datang tepat waktu. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu masih ingin aku berlutut sekarang dan mengambil kepalaku? Tidak. Aku tidak berani. Karena itu masalahnya. Lalu di depan para prajurit dari kedua negara, berikan kauto yang menggema, dan aku akan membiarkanmu kembali. Kamu.
akan bertemu lagi. Pergi. Terima kasih Tuan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih dengan benar. Penguasa, jangan terlalu cepat bersukacita. Lalu apa yang harus dilakukan? Baiklah, Tuan. Tolong selamatkan Chu Agung. Penguasa tidak perlu. Saat ini, hanya dengan memperkaya negara dan memperkuat militer. Tuan, rencana apa yang Anda miliki? Aku akan mengikuti semua instruksi Anda. Aku memohon Tuan menjadi kepala keuangan negara untuk menyelamatkan Chu Agung dari bahaya. Penguasa yakinlah. Pernahkah Anda mendengar? Saffron memutuskan bahwa Raja Zhenwei akan mengawasi seluruh ekonomi nasional. Raja Zhenwei itu benar-benar memiliki keberuntungan besar. Satu orang mengendalikan seluruh otoritas keuangan Chu Agung. Dia pasti menghasilkan banyak uang. Nanti aku akan pergi sendiri dan mengunjunginya untuk melihat apakah aku bisa ikut untung. Lalu ketika saat itu tiba, jangan lupakan keluarga Chen kami. Yakinlah, aku tidak akan melupakanmu. The film was Benar-benar layak untuk translated rumah Raja and Zhenwei. narrated Itu by menyanyi M. perkebunan Media. keluarga Chen saya 10 kali lipat. Jika saya bisa menempel pada Raja Zhenwei dan tinggal di rumah mewah seperti itu, siapa yang akan mengikuti? Jiang Linsi tidak berguna itu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Mari kita bergegas masuk. Kedua orang ini datang kepadaku. Apa yang mereka lakukan? Hei, celaka. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu juga di sini untuk mengunjungi Raja Zhenwei kan? Apakah kamu tahu siapa Raja Zhenwei itu? Aku tidak tahu sebelum datang ke sini. Berpakaianlah sedikit lebih formal. Pakaian pedagang kaki lima murahanmu. Bisakah kamu berhenti mengenakan ini di masa depan? Aku akan kembali ke rumahku sendiri. Seberapa formal aku harus berpakaian? Cutian. Aku tahu kamu tidak punya uang. Adapun pakaianmu, Anda masih berutang 3 miliar. Tapi pakaian Anda saat ini datang untuk menemui Raja Zhenwei. Betapa lancangnya itu. Saya masih menyarankan Anda pulang dan ganti pakaianmu dulu. Lalu kembali dan coba lagi. Cara Anda terlihat sekarang tentu saja tidak layak untuk rumah mewah seperti itu. Tidak ada apapun yang aku Tian. Tidak layak. Rumah-rumah seperti ini, berapapun yang aku inginkan, aku bisa punya. Anda sedang melamun. Pikirkan apapun yang kamu inginkan. Aku juga tidak perlu untuk membuktikan apapun kepadamu. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, aku akan masuk dulu. Berhenti di situ. Chu Tian, apakah kamu tahu tempat apa ini? Kediaman Raja Zhenwei, bagaimana dengan itu? Tidak bisakah aku masuk? Apakah Raja Zhenwei seseorang yang orang miskin sepertimu bisa mendekatinya? Segera menghilang. Jangan menghalangi jalan kami. Mohon beritahu Raja Zhenwei, Jiang Lin dari keluarga Jiang telah datang berkunjung. Dan Chen Li dari keluarga Chen telah datang berkunjung. Kalian ini apa? Kamu benar-benar berani berteriak dengan liar di depan kediaman Raja Zhenwei. Anda hanyalah seorang penjaga gerbang. Mengapa Anda bertingkah begitu sombong? Jangan salah mengira identitas Anda sendiri. Aku tuan muda ini memberimu uang. Itu memberimu muka. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Jika kamu berani terus bertindak liar di sini, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Seorang penjaga keamanan cukup punya nyali. Kok bisa merasa menantang? Sini, pukul di sini. Ku bayar perawatanmu sampai kau hancur. Pukul dengan bebas. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Jika kau bertanya padaku, kalian sekelompok orang dilahirkan dengan kehidupan yang tidak berharga. Dan orang miskin ini juga orang rendahan. Bajingan, kamu berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Hajar dia sampai mati. Asal jangan bunuh dia. Ya, serang dia. Berhenti. Kesalahpahaman. Berhenti memukul. Bibi sudah tertidur. Len Wan, kamu menjagaku ibuku untukku. Selama berhari-hari, aku benar-benar menghargai usahamu. Apa susahnya dengan ini? Bibi sudah sangat baik padaku. Dia bahkan menyarankan aku menjadi putri baptisnya. Tentu saja aku harus memperlakukannya lebih baik, kan? Chu Tian, apa kau tahu Raja Zhenwei yang mengatur ekonomi nasional? Aku tidak begitu jelas apa yang salah. Kenapa kau bahkan tidak mengenal Raja Zhenwei? Dia menjadi sangat terkenal baru-baru ini.
Bahkan Kaisar memerintahkan dia untuk mengambil alih ekonomi nasional, serta memintanya memperkuat finansial dengan tepat untuk melawan bangsa Dongying. Itu cukup bagus. Namun, apa hubungannya dengan kita? Bagaimana bisa itu? Tidak ada hubungannya dengan kita. Dia baru saja merilis sebuah berita. Di antara banyak perusahaan, satu akan dipilih untuk menjadi pedagang kekaisaran. Pedagang kekaisaran. Kenapa kau begitu lambat menangkapnya? Apa artinya menjadi pedagang kekaisaran? Pedagang kekaisaran berarti kau bisa berbisnis dengan keluarga kerajaan. Selama kau berkinerja baik, bukankah kekayaan akan terus mengalir masuk? Bukankah kau bilang, perusahaanmu mengalami beberapa masalah? Selama kau bisa menjadi pedagang kekaisaran, semua masalah ini bisa dengan mudah diselesaikan. Chu Tian, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak. The film was translated Lenwan, and apakah kamu narrated benar-benar by tidak M keberatan Media. bahwa aku berutang begitu banyak uang dan tidak membenciku karena berada dalam kondisi ini sekarang? Bagaimana bisa aku membencimu? Aku pikir kau sudah sangat mampu. Apa ada yang menertawakanmu? Apakah itu kencan buta yang sombong itu? Aku akan pergi memberinya pelajaran sekarang juga. Hai Lenwan, aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu. Tetapi mengajari seseorang pelajaran tidak perlu. Tidak apa-apa Chu Tian, jangan berkecil hati. Lihat. Apa ini? Aku tidak tahu. Raja Zhenwei memerintahkan pemilihan pedagang kekaisaran. Membutuhkan banyak perusahaan terdaftar untuk bersaing dalam pemilihan. Jadi, aku mendaftarkanmu. Bagaimana dengan itu? Bukankah aku hebat? Jika aku sebagai penyelenggara ikut kompetisi, apakah ada ketegangan tentang hasilnya? Sangat hebat. Chu Tian, jika kamu menjadi pedagang kekaisaran, kamu bisa mendapatkan banyak dan banyak uang. Dengan begini perusahaanmu tidak akan berada di bawah tekanan seperti itu. Bibi juga bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Lenwan, aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Aku pasti akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha untuk menjadi saudagar kekaisaran. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih telah menemani saya hari ini. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu siapa yang harus saya tanya. Untuk acara yang sangat penting seperti itu, tentu saja aku harus datang untuk mendukungmu. Saya juga hanya datang untuk mencari pengalaman, melihat begitu banyak bos yang kaya dan berkuasa. Bagaimana mungkin saya bisa terpilih? Dasar orang miskin, kamu benar-benar berani menghadiri acara semacam ini. Tapi seleramu cukup bagus. Gadis ini, Jika kamu melihat lagi, aku akan mengambil bola matamu dan mencungkilnya keluar. begitukah? Mata milikku ini tuan muda, sangatlah mahal. Kau harus berpikir dengan matang. Jika kau tidak mampu membayar kompensasinya, maka kau harus membawa gadis ini untuk membayar hutang. Cantik, katakan padaku mengikuti orang malang ini. Masa depan hebat apa yang kau miliki? Kenapa tidak ikut saja denganku? Aku kakakmu ini, menjaminmu kehidupan mewah. Bagaimana? Hei, sebelum kamu keluar rumah, tidak bisakah kamu bercermin? Dengan penampilanmu seperti ini, kau tak sebanding dengan Chu Tian kami. Aku tidak buta. Kenapa aku harus bersamamu? Kau, Dan juga, siapa yang kamu sebut miskin? Bukankah keluarga Jiang Wu hanya di Chubo memiliki status tertentu? Apa yang kamu pamerkan? Apa yang bisa dibanggakan? sakit. Dasar jalang bau. Dasar orang jahat, kamu. Kustom kelas atas saya. Cepat pergi dan bersihkan. Kalian berdua, tunggu saja aku. Dua orang itu yang menyemburkan kata-kata kotor telah diusir. Apakah aku hebat? Tentu saja kamu hebat. Kalau begitu ayo cepat pergi dan duduk. Oke. Selamat datang semuanya ke pertemuan pemilihan pedagang kekaisaran ini. Saya Bai Wu, mewakili Raja Jian Wei yang terhormat. Saya menjadi tuan rumah seleksi ini. Bagus. Chu Tian, apakah itu Bai Wu? Bagaimana dia bisa ada di sini, bertindak sebagai pembawa acara? Seperti ini. Dengarkan penjelasanku. Bukankah perusahaan baru-baru ini mengalami kesulitan? Mereka tidak bisa membayar gaji. Bayu, karena itu jadi host paruh waktu. Waktu hampir habis. Pertemuan pemilihan akan segera dimulai. The Semuanya film was silakan duduk. translated Oke. and Oke. narrated by M Media. Jadi begitu. Namun, Bayu cukup berbakat. Bagaimana bisa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Perjamuan akan segera dimulai. Mari kita pergi ke sana. Ya. Sekarang, kompetisi secara resmi dimulai. Seorang pedagang yang sangat baik. Kualitas pertama yang mereka miliki adalah kemampuan untuk memasarkan barang mereka sendiri. Oleh karena itu, proyek pertama
Dalam proses seleksi kami adalah untuk melihat siapa yang dapat menjual rumah terbanyak. 5 pemenang teratas dapat secara langsung memasuki babak kompetisi berikutnya, menjual rumah. Kalian tidak akan benar-benar bodoh mengira ini penjualan kan. Mari kita lihat siapa yang menjual lebih banyak. Ini hanya tentang siapa yang membeli lebih banyak. Pada kenyataannya apa yang pada akhirnya diperebutkan adalah kekuatan finansial individu setiap orang. Jadi pemenang terakhir, biasanya, pembeli properti dengan uang sendiri. Kami adalah keluarga aristokrat. Adapun uang, tentu saja berapapun yang kami butuhkan. Kami memiliki sebanyak itu. Dan kalian, apakah Anda memilikinya? Kalian berdua yang menyembah uang. Kalian berdua sudah beres dengan cepat. Idiot yang hanya tahu cara membayar dari kantong sendiri. Kamu tidak akan berpikir bahwa kamu sangat pintar kan? Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya uang. Jangan bertingkah seperti Anda begitu pintar. Seorang gelandangan adalah seorang gelandangan. Datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini hanya mempermalukan diri sendiri. Bagus sekali. Chu Tian, kita pasti menang hari ini. Kalian sebaiknya segera pergi. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Baiklah. Jika kalian bisa menang hari ini, aku akan memberikan kalian 3 koutao. Kalau begitu aku akan menunggu 3 kali koutaumu. Hanya demi 3 kali koutau itu, aku harus berusaha lebih keras. Chu Tian, apa yang harus kita lakukan? Mereka jelas lebih kaya dari kita. Jangan khawatir, aku pasti akan menang. Kompetisi yang diselenggarakan keluarga kita. Jika aku ingin seseorang menang, maka mereka bisa menang. Baiklah. Kompetisi secara resmi dimulai sekarang. Keluarga Jiangku membeli 10 unit, seperti yang diharapkan dari keluarga Jiang. Benar-benar kaya dan berkuasa. Tidak perlu ada kompetisi sama sekali. Untuk menjual ini kompetisi mereka ini. Mengandalkan kekuatan finansial mereka yang besar. Mereka pasti akan menang. Keluarga Chen saya juga sama. Kami membeli 10 unit. Keluarga Chen dan keluarga Jiang benar-benar layak menjadi 2 keluarga aristokrat terhebat. Kekuatan finansial mereka tidak bisa diremehkan. Pemenang kali ini pasti mereka. Chu Tian, semua kemuliaan telah diambil oleh mereka berdua. Aku juga ingin membeli. Lalu bolehkah saya bertanya, berapa banyak unit yang Anda rencanakan untuk dibeli? Tentunya tidak. Hanya membeli 1 bilik toilet kan? Chu Tian, kalian berdua tidak mampu. Siapa bilang kita tidak punya uang? Kita punya banyak uang. Begitukah? Lalu mengapa kalian tidak menunjukkannya kepada kami? Jika kalian tidak bisa menghasilkannya, maka pergilah. Sejak kabur dari rumah sampai sekarang, uangnya pasti hampir habis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kapan tempat ini menjadi giliranmu untuk berbicara? Apakah kamu mencari kematian? Kau berani menyentuhku? Keluarga Chen saya menyumbang 16 juta. Nona Chen memang cantik dan baik hati. 16 juta. Saat ini adalah jumlah tertinggi. Kalau begitu saya menyumbang 17 juta, 18 juta. 19 juta. Saat ini Tuan Chu memimpin. Namun saya percaya, keluarga Jiang dan keluarga Chen sebagai klan terkemuka memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar dan pasti akan dapat mengamankan tempat pertama. Nona Chen dan Tuan Muda Jing tampaknya sedikit ragu-ragu. Mungkinkah uang yang mereka bawa tidak mencukupi? Tidak cukup untuk mendukung sumbangan ini. 20 juta. 20 juta. Nona Chen menyumbang 20 juta. Kekuatan keluarga Chen memang tidak bisa diremehkan. Tepuk tangan. 30 juta. 4. Kita tidak bisa menyumbang lagi. Setengah dari aset keluarga Chen Anda sudah disumbangkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa selama kita menjadi pedagang kekaisaran, semua uang ini akan menjadi milik kita? Ini, Apa yang kamu takutkan? 40 juta. Gembel. 50 juta. Kamu. sama sekali jangan menyumbang lagi. Gelar pedagang kekaisaran ini, kita menyerah. Mengapa kita menyerah? Mengapa kita menyerah? Jika sekarang kita menyerah pada gelar pedagang kekaisaran ini, maka semua uang yang kita investasikan sebelumnya, semua uang, bukankah kita akan kehilangan semuanya? Tenang sedikit, saat ini. Justru, karena kita telah berinvestasi terlalu banyak, kita harus memotong kerugian kita tepat waktu. Hari ini, Chu Tian saya tidak tahu, mengapa dia begitu kaya. 40 juta kami, dan 60 properti. Mari kita anggap saja. Dibuang.
Itu adalah milik keluarga Chen saya. Setengah dari aset. Aku menolak. Cukup. Siapa tadi yang bilang mereka pasti akan menang? Bahkan tidak membawa cukup uang. Dan datang ke sini untuk pamer. Sungguh memalukan. Baiklah. Kalian semua lanjutkan. Rasakan itu, mencoba menggunakan posisi pedagang kekaisaran untuk mengumpulkan kekayaan. Anda harus dibuat berdarah lebih banyak. Hingga akhir kompetisi, ada 1 menit tersisa. Saya umumkan, pemenang putaran ini adalah 100 juta. Xiao Gui pewaris keluarga Xiao. Saya menawar 100 juta. Tuan Chu, dia adalah Xiao Gui, salah satu dari 3 keluarga bangsawan besar. Dari Chu Agun, dia baik hati, sangat berbeda. Dari keluarga Chen dan keluarga Jiang. Ini benar-benar langka. hanya dengan melihat dia berbeda dari keluarga Chen dan Jiang. Orang ini sepertinya cukup baik. Tepat sekali. Jika itu masalahnya, apakah kita tidak akan bisa menang? Saya umumkan, pemenang putaran ini adalah Xiao Gui. Namun tuan-tuan, sepertinya kita membutuhkan putaran kompetisi tambahan. Keluarga Xiao juga sangat kuat. Kompetisi ini sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Terlepas dari siapa yang kalah atau menang, itu semua demi Chu Guo kita. Saya ingin tahu apakah kalian berdua setuju? Saya setuju. Saya percaya, Xiao Gui lebih cocok, kandidat untuk saudagar kekaisaran. Oleh karena itu saya umumkan, saya mengundurkan diri dari kompetisi. Mengapa? Kami hampir menang. Dan, apakah kamu lupa? Kita sudah membuat taruhan dengan Jiang Lin. Jika kita menang, mereka harus bersujud kepada kita. Chu Tian, Anda tidak mau bersaing dengan saya. Apakah Anda meremehkan saya? Dia kehabisan uang. Gembel celaka itu. Kompetisi ini dimaksudkan untuk membantu Chu Guo menemukan individu yang ambisius dan cakap. Dan saya percaya pada Xiao Gui adalah kandidat yang lebih cocok daripada saya. Oleh karena itu, saya tidak bersedia untuk berpartisipasi lebih lanjut dibandingkan dengan Chu Guo. Kehormatan pribadi saya bukanlah apa-apa. Bagus. Kata yang bagus. Kompetisi ini awalnya diselenggarakan oleh saya. Tidak pantas bagi saya untuk menang sendiri. Mengapa tidak memberikan kesempatan kepada orang yang benar-benar cocok? Chu Tian, kamu adalah pria sejati. Tuan Chu benar-benar mengagumkan. Kalian berdua, kalian memuji saya setinggi langit. Saya umumkan, pemenang kompetisi ini adalah Xiao Gui. Bagus. Mulai hari ini, Xiao Gui adalah pedagang kekaisaran Chu Guo, membantu Raja Jian Wei. Bagus. Selamat Tuan Negara. Reformasi di negara kita selama setengah tahun terakhir telah mencapai kesuksesan besar. Apakah itu benar? Jika kita harus bertarung melawan negara Dongyan, apa yang akan menjadi hasilnya? Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kita bisa menang. Melapor kepada Kaisar, Miyamoto dari Dongyin telah datang untuk menyerang kota. Bagaimana kita harus merespon? Lawan. Penguasa silakan lihat. Orang-orang ini, saya secara acak memilih mereka semua, penguasa. Bagaimana menurut Anda? Setuju. Apakah Anda menyarankan itu? Setiap prajurit dari Chu Agung saya, setiap orang seperti mereka, baru beberapa bulan yang lalu. Mereka tidak sekuat ini. Ya memang, sekarang mereka adalah semua prajurit elit, meskipun baru beberapa bulan singkat. Mereka telah dilahirkan kembali. Sekarang para prajurit Chu Agung kita, beberapa kali lebih kuat dari Dongying. Kalau begitu perang ini, Chu Agung kita pasti akan menang. Kemenangan sudah pasti. Bagus. Beritahu semua orang. Siapapun yang mencapai prestasi kali ini, saya memberi mereka promosi pangkat dan gelar. Dan kekayaan dan kemakmuran yang besar. Ye. Lian kau bocah, pasukanku yang berjumlah 100.000 sudah mengepungmu. Keluarlah dengan patuh dan menyerah. Chu. Bocah sombong, beraninya kau menyebut nama kaisar kami. Tunggu sampai aku mengambil kepalamu untuk menemani anggurku. Bajingan, apakah Chu Agung Anda tidak punya orang lagi mengirim seseorang seperti Anda? Benda tua ke medan perang. Anda hanya membual dengan lidah Anda. Bersiap untuk mati.
Apel. Aku tidak pernah menyangka Chu Agung akan sekuat ini. Kali ini, prajurit Dongying, tidak lebih dari ini. Orang tua, tunggu sampai aku pulih. Dan aku akan kembali untuk mengambil kepalamu. Tidak peduli berapa kali kau kembali, aku jenderal ini akan tetap mengalahkanmu. Mundur. Kemenangan sudah pasti. 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 Melapor kepada Kaisar. Hambamu ini tidak mengecewakan harapan rakyat. The film Chu was Agung kita translated menderita. and Penghinaan narrated Dongying by selama M. bertahun-tahun. Media. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, aku jenderal rendahanmu bisa memimpin para prajurit Chu Agung kita menuju kemenangan besar. Aku jenderal rendahanmu. Sangat gembira di dalam hatiku. Jenderal silakan bangkit. Aku. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Kita akhirnya menghapus rasa malu kita di masa lalu. Ini bergantung pada Anda Tuan Chu. Aku sangat berterima kasih. Paduka mohon segera bangkit. Aku sudah mengatakan sebelumnya, ini semua adalah tugasku. Bagus, kalau begitu mari kita terus maju tanpa henti. Dan bertarung lagi. Serang Miyamoto. Keluar dari Chu Agung kita. Bagus. Bagus, pertempuran ini dilakukan dengan sangat baik. Kaisar telah berkata bahwa kali ini kita harus terus maju tanpa henti. Dan kita pasti akan mengusir Miyamoto keluar dari Chu Agung. Setelah pertempuran ini selesai, mendapatkan promosi dan gelar, membawa kemuliaan bagi leluhur kita. Benar sekali, ingin cepat mengakhiri pertempuran ini. Selesaikan pertempuran lebih awal, pulang dan memeluk istriku. Ayo, terima kasih atas kerja keras kalian tuan-tuan. Inilah yang secara khusus kami siapkan untuk semua orang. Anggur lezat yang kami siapkan. Kebala, ini. Di sini, Tuan, minum anggur. Peraturan militer kita menetapkan. Kita tidak boleh minum alkohol sebelum pertempuran. Hanya 1 mangkuk. Untuk meningkatkan moral para prajurit. Apalagi, baru saja, saudara-saudara itu sudah minum. Ini adalah anggur yang diseduh oleh keluarga kita sendiri. Itu tidak akan membuat siapapun mabuk. Ini. Tuan. Semua prajurit. Biar saya beritahu yang sebenarnya. Suami saya dibunuh oleh itu, tentara Dongying. Jadi saya benar-benar membenci mereka sampai ke inti. Aku hanya berharap bahwa kita bisa memenangkan kemenangan untuk membalaskan dendam rakyat Chu Agungku. Jangan khawatir saudari. Karena Anda telah berkata demikian, kita pasti akan memenangkan kemenangan. Dan karena semua orang sudah minum, maka aku juga akan minum. Bagus. Minumlah. Minum. Ayo, tua, 1 mangkuk lagi. Ayo, Aku tidak bisa minum terlalu banyak. Aku berharap semua orang kemenangan cepat. kemenangan cepat. Kemenangan cepat. Bersulang. Apa yang kamu lakukan di sini? Jenderal, kami di sini untuk memberikan semua prajurit perpisahan. Baru saja, para prajurit sudah minum. Saya berharap Chu Agungku kemenangan cepat. Bagaimana kalau kamu coba juga? Peraturan militer melarang minum sebelum pertempuran. Sekarang keluar cepat. Pergi. Kami akan segera pergi. Pergi. Ikuti aku ke medan perang. Kemenangan. Kemenangan. Miyamoto, bagaimana rasanya kekalahan? Bajingan. Terakhir kali, aku terlalu ceroboh dan membiarkanmu berhasil. Kali ini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku akan mengambil kepalamu. Aku bisa mengalahkanmu sekali. Aku bisa mengalahkanmu 100 kali. Para prajurit Chu Agungku tidak bisa dianggap enteng. Setelah pertempuran ini, di dalam wilayah Chu Agungku, tidak akan ada lagi Dongying. Semua jenderal perhatikan perintahku. Ikuti aku untuk membunuh musuh. Serang. Apa yang terjadi? Anggur tadi diracun. Mereka semua telah jatuh. Ini kau. Wanita jahat. Bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Jika bukan karena kamu, begitu bodoh. Bagaimana kamu bisa minum anggur beracun kami? Sekelompok sampah. Mengapa membuang kata-kata pada mereka? Kalian berdua pengkhianat. Aku akan membunuh kalian. Jenderal Miyamoto,
Tugas yang Anda berikan kepada kami telah menyelesaikannya. Luar biasa. Ketika kita kembali ke Dongyin, penguasa akan menganugerahkan gelar resmi dan bangsawan kepada kalian. Terima The kasih, film was Jenderal. translated Terima kasih, and Jenderal. Terima narrated kasih. by M Media. Bajingan tak tahu malu. Menjual tuanmu demi kejayaan. Dasar anjing. Lihatlah jadi apa Chu Guo. Tidak ada yang kita butuhkan. Mengapa kita harus tetap setia? Aku menyarankanmu, jangan terlalu keras kepala. Tinggal di tempat seperti Chu Guo. Tidak memiliki masa depan. Pengkhianat. Jangan biarkan aku menangkapmu. Aku akan mencabut uratmu dan menguliti kulitmu. Aku di sini. Ayo, bodoh tua. Sebaiknya kau pertimbangkan situasimu sendiri. Kau pejabat setia Chu Guo ini. Tetap hidup hanya akan merugikan kami. Hanya ketika kau mati, kita bisa merasa tenang. Hanya dengan begitu kita bisa memperlakukan Chu Guo sesuka kita. Kalau begitu, aku akan mengirimmu dalam perjalananmu menuju kematian. Cepat bawa jenderal pergi. Tidak, Dia sudah pergi. aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku mati. Kalau begitu, pergilah mati. Jenderal Miyamoto. Jenderal Fei Long telah melarikan diri dengan anak buahnya. Bajingan. Jenderal, Jenderal. Jenderal bawahan ini tidak kompeten. Apa yang terjadi? Bukankah kau bilang pertempuran ini pasti akan dimenangkan? Awalnya, pertempuran ini pasti akan dimenangkan, tetapi keluarga Chen dan keluarga Jiang diam-diam berkolusi dengan pasukan musuh dan memberikan anggur beracun kepada tentara kita, tentara Chu Guo kita, kecuali jenderal bawahan ini. Tidak ada yang selamat. Apel. Tidak ada yang selamat. Bajingan. Tuan, tentara Jenderal Miyamoto sudah menembus tembok kota. Mohon segera melarikan diri. Apel. Tuan. Selama Bukit Hijau tetap ada, akan ada kayu untuk dibakar. Tuan, larilah sekarang. Miyamoto sudah memasuki kota. Bala bantuan tidak akan tiba dalam waktu dekat. Di masa depan, kita akan berjuang kembali bersama. Tuan, tentara Jenderal Miyamoto telah menyerbu istana kekaisaran. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah di mana-mana. Mereka menjarah dan mengambil gerobak berisi emas dan perak juga. Bicara. Apalagi yang terjadi? Mereka juga menculik permaisuri dan selir kekaisaran. Ini adalah ketidakmampuanku. Ini adalah ketidakmampuanku. Paduka. Hal yang paling mendesak sekarang adalah agar kita segera melarikan diri. Aku masih memiliki prajurit elit tak terhitung di bawah komandoku. Kita pasti akan melakukan comeback. Penguasa, Anda tidak boleh kehilangan semangat Juan. Jika tidak, bagaimana kita bisa menghadapi jutaan jiwa yang telah pergi dari Chu Agung kita? Benar. Aku tidak boleh kehilangan semangat. Aku tidak boleh kehilangan semangat. Aku juga harus membalas dendam pada perwira dan pasukan yang tewas. Dan mencari balas dendam. Paduka, orang-orang yang akan menemui kita telah diatur. Mari kita mundur dulu. Melapor kepada penguasa. Setelah Miyamoto memasuki kota, dia melakukan pembantaian gila-gilaan. Dia melakukan pemerkosaan dan perampokan. Tidak berhenti pada apapun. Rakyat jelata di kota. Tidak ada satupun yang selamat. Bekas kota kekaisaran telah berubah menjadi reruntuhan. Ini adalah ketidakmampuanku. Begitu balas dendam besar ini tercapai, aku akan secara pribadi memohon pengampunan dari semua orang. Aku bisa menerima hasil apapun. Paduka, Anda sama sekali tidak boleh berbicara seperti ini. Semua ini adalah kesalahan mereka berdua, Jian dan Lin. Para penjahat hina itu, kita harus mengambil kepala mereka dan menawarkannya sebagai penebusan dosa. Ya, Raja Zhenwei benar. Kali ini, aku harus mengambil kepala kedua pengkhianat itu sebagai persembahan untuk arwah para pahlawan kita. Jenderal Fei Long, kau terluka parah dan tidak lagi cocok untuk medan perang. Penguasa, aku masih bisa terus melawan musuh di medan perang. Aku ingin secara pribadi membunuh Miyamoto. Jenderal The Fei film Long, was dengarkan aku. translated and Begitu kau narrated pulih, by M Media. kau pasti kembali berperang melawan musuh. Jenderal Fei Long, kondisi fisik Anda saat ini memang tidak cocok untuk medan perang. Mohon beristirahat dan pulihkan diri terlebih dahulu. Baiklah, begitu aku pulih. Aku harus secara pribadi membunuh Miyamoto dan kedua pengkhianat itu.
Sebelumnya hanya Jenderal Fei Long yang mampu melawan musuh. Sekarang setelah Jenderal Fei Long terluka parah, Chu Agung kita secara mengejutkan tidak memiliki siapapun yang mampu memimpin pasukan ke medan perang. Paduka, Chu Agung kita memiliki begitu banyak individu berbakat. Bagaimana mungkin kita kekurangan jenderal yang mampu memimpin pasukan ke dalam pertempuran? Saya dengan sungguh-sungguh memohon Tuan untuk menjadi komandan pasukan kita. Tuan, kecerdikan Anda melampaui yang lain. Anda pasti akan mencapai kemenangan besar. Saya hanyalah seorang pedagang, memimpin pasukan ke dalam pertempuran. Benar-benar bukan keahlian saya. Tuan, mohon jangan merendah. Tuan, Anda memiliki bakat yang hebat. Jika Anda memimpin pasukan, pasti lebih mampu dari saya. Benar-benar berarti tidak ada orang yang mampu di Chu Agung saya. Saya dengan sungguh-sungguh memohon Tuan untuk menjadi komandan pasukan saya, untuk pergi ke medan perang dan membantai musuh. Lalu, hormat saya lebih baik patuh daripada menolak. Saya menerima. Dengan Anda Tuan di sini, aku tidak akan lagi takut pada Miyamoto ini. Tuan pasti akan memimpin pasukan Chu Agung saya menuju kemenangan. Sao Gui, Hadiah. jika saya memimpin pasukan untuk berperang, urusan dalam negeri akan dipercayakan kepada Anda untuk dikelola. Anda tidak boleh lalai. Mohon yakinkan diri Anda Tuan. Saya Shogui pasti tidak akan menahan Anda. Pastikan perbekalan para prajurit, pakaian makanan perumahan, dan perjalanan, dan senjata dipersiapkan dengan baik. Anda tidak boleh ceroboh. Mohon yakinkan diri Anda Tuan. Mohon yakinkan diri Anda penguasa. Saya Shogui. Jika saya gagal melaksanakan tugas saya dengan baik, Anda boleh mengeksekusi saya. Baihu, Apa instruksi Tuan Chu? berapa banyak tentara bayaran yang masih saya miliki? Hanya 3.000. Tetapi setiap dari mereka adalah elit. Bagus, saya untuk sementara akan memimpin 3.000 elit ini untuk maju dan membantai musuh. Anda ambil token ini dan segera kembali ke markas untuk memobilisasi semua pengawal pribadi saya. Tuan Chu, 30.000 penjaga pribadi itu adalah semua pengawal pribadi Anda. Apalagi setiap dari mereka adalah elit dari elit. Jika mereka menderita kerugian, maka keselamatan Anda Tuan Chu. Urusan negara tidak bisa dianggap enteng. Anda dengarkan saya selesai dulu. Ya, bawahan Anda berbicara dengan tidak benar. Selanjutnya, Anda kembali ke markas lagi, memobilisasi semua tabungan saya, dan bernegosiasi dengan berbagai negara. Sisa uangnya adalah untuk merekrut tentara dan membeli kuda, untuk sepenuhnya mendukung pasukan saya. Ya, bawahan Anda mematuhi perintah. Tuan, mengorbankan harta keluarga Anda demi Chu Agung. Lian, membungkuk dan berterima kasih kepada Anda Tuan. Tidak perlu. Integritas besar Tuan. Kalian berdua tidak boleh membanjiri saya dengan pujian. Aku Chu Tian telah berkata bahwa aku adalah warga Chu Agung. Ini adalah sebuah hal yang harus saya lakukan. Tuan telah menghabiskan kekayaan keluarganya. Warga Chu Agung akan selalu mengingat Anda. Tuan Chu kita, gelar orang terkaya di dunia, bukan mengaku-ngaku sendiri. Bukan untuk menghabiskan seluruh harta keluarga. Tugas yang dipercayakan kepada Anda. Pergi dan tangani dengan cepat. Ya, bawahan Anda akan segera pergi. Chu Tian beruntung bisa melayani negara. Saya tidak berani menerima kehormatan sebesar itu. Sepertinya, Chu Agung Anda tidak memiliki orang yang mampu lagi. Terakhir kali, Anda mengirim seorang pria tua. Kali ini, Anda benar-benar membiarkan ini orang lemah keluar untuk menghadapi tantangan. Bisakah kamu bahkan mengangkat senjata? Benda apa yang kamu punya ini? Senjata Anda. Apakah mereka terbuat dari lumpur? Apel. Senjata macam apa? Beraninya mereka begitu menakutkan. Senjata seperti ini, setiap prajurit di pasukan kita memilikinya. Miyamoto, inilah yang kau dapatkan karena menindas Chu Agung kami. Apel. Senjata seperti ini, setiap dari Anda memilikinya. Jenderal, ini buruk. Senjata kita tampaknya telah dirusak. Mustahil. Raja Zhenwei, saya percaya Anda baik-baik saja. Sao Gui, jadi kau mengkhianati negara. Jika seorang pria tidak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Terutama ketika itu adalah Chu Agung yang runtuh. Burung yang bijak memilih pohonnya untuk bersarang. Apa yang saya inginkan? Chu Agung tidak dapat menyediakan, tetapi dongeng bisa. Apakah itu alasanmu untuk berkhianat? Kata-kata, jangan mengucapkannya terlalu kasar. Dia yang memahami Zama adalah seorang pahlawan. Yang terhormat, Jenderal Miyamoto, tugas yang Anda berikan kepada saya sudah berhasil diselesaikan. Bagus. Namun,
Jika Anda ingin dipromosikan dan dimuliakan, aku membutuhkanmu. Untuk melakukan satu hal terakhir, mohon berikan perintah Anda jenderal, yaitu untuk merebut mantan tuanmu, Chu Tian, dan bawa dia kepadaku. Ya, Kau bajingan, kau akan menderita. Pembalasan. Chu Tian. Yang menang dapat semuanya, yang kalah nihil. Kamu berhenti berjuang. Bagaimana? Apakah ada berita tentang Raja Zhenwei, tuanku? Raja Zhenwei telah ditangkap oleh Miyamoto. Apel. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin guru yang begitu brilian bisa ditangkap? Itu semua karena penjahat Xiao Gui itu yang menjebak Raja Zhenwei, yang menyebabkan penangkapannya. Pengkhianat. Pengkhianat lain. Jenderal Fei Long terluka. Tuan Chu telah ditangkap. Apa yang harus dilakukan Chu Agung kita? Lakukan sekarang. Bai Wu sedang pergi. Dan akan kembali paling cepat dalam 3 hari. Aku masih harus tinggal di tempat celaka ini. Selama 3 hari. Aku tidak menyangka kamu bocah ini sebenarnya adalah Raja Zhenwei. Tapi apa pentingnya jika Anda adalah Raja Zhenwei? Bukankah Anda tetap tahananku sekarang? Hanya kehidupan yang tidak berharga. Bahkan jika Anda adalah Raja Zhenwei, Anda tetap milik kami untuk dimanipulasi. Betapa menjijikkan. Jadi, bagaimana jika aku seorang tahanan? Setidaknya aku bisa menghadapi hati nuraniku sendiri. Tidak seperti kalian semua, setiap satu dari kalian yang mengkhianati tuan mereka demi kemuliaan. Bajingan. Siapa yang kau sebut bajingan? Siapa yang sedang aku bicarakan? Tidakkah dia memiliki kesadaran diri? Kau menjadi pengkhianat dan masih menginginkan reputasi yang baik. Bagaimana mungkin hal-hal sesederhana itu? Jadi kenapa? Biar ku beritahu sesuatu. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Ketika saatnya tiba, aku akan berkata bahwa orang yang mengkhianati tuannya demi kemuliaan adalah kamu, Chu Tian. Sementara aku, Jiang Lin, benar-benar setia, tetapi malah disalahpahami oleh Lian, si brengsek itu. Itulah mengapa aku datang ke Dongyin. Katakan padaku, apakah ada yang akan meragukannya? Sialan kau, kalian semua pantas mati. Jika Anda mengatakan hal lain yang tidak menyenangkan saya, aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Konsekuensi membunuhku adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kau tanggung. Bangun. Kamu sudah dikurung di penjara sekarang, dan masih bermimpi. Kamu hanyalah tawanan. Aku bisa membunuhmu kapanpun aku mau. Konsekuensi apa yang perlu aku tanggung? Katakan padaku, konsekuensi apa yang perlu aku tanggung? Pengkhianat. Jika kau punya nyali, bunuh aku sekarang juga. Dasar binatang menjijikkan. Aku sekarang akan membunuhmu sekarang juga. Jangan terburu-buru. Kita belum cukup bersenang-senang. Aku ingin melihat berapa lama Raja Zhenwei yang terhormat. Mulutmu bisa tetap begitu tangguh. Berteriaklah. Berteriak lebih keras. Berteriaklah. Ayah, aku mohon. Teman baikku dalam bahaya besar. Tolong janjikan padaku. Kau yang memimpin penyelamatan setuju. Apakah dia benar-benar hanya teman baik? Lalu, apakah kamu akan setuju atau tidak? Aku benar-benar ingin tahu. Orang seperti apa? Putriku yang berharga telah jatuh cinta. Dia adalah pria yang aku kagumi, yang paling di dunia ini. Jadi jika kali ini aku tidak menyelamatkannya, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Ayah, Baiklah. Ayahmu menyetujui permintaanmu. Namun, kau harus ingat bahwa kau adalah Putri Ning. Aku tentu saja tidak ingin untuk menantuku menjadi pria tanpa jasa apapun. ayah, aku bisa menjamin bahwa dia adalah pria terbaik di dunia ini. Apa kau tahu siapa dia? Sangat berantakan dan tidak teratur. Bukankah dia hanya orang biasa? Dia adalah Chu The film Agun. was translated Raja and Zhenwei, narrated apa? by M Media. Raja Zhenwei. Dia berpakaian sangat lusuh. Bagaimana dia terlihat seperti Raja Zhenwei? Aku tahu. Sebelumnya dia masih sangat kaya. Pakaian ini
Pasti juga bernilai banyak. Kenapa kita tidak? Kita. Aku tahu itu. Padanya. Dia masih memiliki sesuatu kan? Cepat. Cari lagi. Padanya. Pasti ada barang berharga lainnya. Katakan padaku. Ketika dia keluar. Apakah dia akan mengejar kita? Lagi pula, dia adalah Raja Shenwei. Dia. Tidak lebih dari seekor anjing mati. Bagaimana mungkin dia bisa keluar? Bagus sekali. Seekor anjing mati itu saja. Putri Linwen dari Ningguo berkunjung. Penguasamu telah bertindak melawan seseorang yang seharusnya tidak dia lawan. Suruh dia keluar dan temui aku. Sungguh lancang. Penguasa kita. Apa dia bisa kau temui kapan saja? Hanya penjaga Dongying. Berani tidak menghormati putri ini. Ratakan. Gerbang Nasional Dongying. Selamatkan dia. Tunggu. Apa arti dari ini, Ningguo? Kami tentu saja tidak secara aktif memprovokasi. Aku datang hari ini karena kalian semua merebut seseorang yang seharusnya tidak kau sentuh. Kau bicara omong kosong. Siapa yang kami sentuh? Raja Xianwei dari Chuguo. Berani kau bilang kau tidak menangkapnya. Yang kami tangkap adalah Raja Shenwei dari Chuguo. Apa hubungannya dengan NENJJOMU? Jika aku bilang, dia adalah menantu kekaisaran NENJJO-ku, apa yang akan kau lakukan? Hanya seorang. Raja Shenwei dari Chuguo. Memang tidak perlu dikhawatirkan. Tapi Ningguo memiliki kekuatan yang besar. Jika aku melukai putra mahkota mereka, aku minta maaf. Yang mulia, aku benar-benar minta maaf. Aku akan segera melepaskan orang itu. Bukankah kau semacam Raja Shenwei? Anjing Shenwei kan? Anjing Shenwei, ayo gigit aku. Apa yang sedang kau lakukan? Chu Tian, Di sini berbahaya. Cepat pergi dari sini. kau telah menderita. Aku akan membawamu pergi sekarang. Penguasa, kau. Bagaimana bisa kau membiarkan Chu Tian pergi? Orang itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Chu Tian. Dia bukan hanya Raja Shenwei dari Chuguo, tetapi juga putra mahkota Ningguo. Ningguo memiliki kekuatan yang besar. Bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Penguasa, tunggu sampai Chuguo membentuk aliansi pernikahan dengan Ningguo. Chuguo mendapatkan dukungan dari Ningguo. Pada saat itu, pasti akan meningkatkan upaya mereka untuk berurusan dengan kita. Pada saat itu, kita mungkin tidak selalu bisa menang. Lalu, apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan? Sementara mereka belum pergi jauh, kejar mereka dan bawa mereka kembali. Aku percaya Ningguo tidak hanya demi satu Chu Tian menyerang kita. Kamu berkendara dengan kecepatan penuh, ya? Chu Tian pelan-pelan sedikit. Chu Tian, siapa yang menyebabkan semua luka ini padamu? Aku ingin membalas dendam untukmu. Urusanku. Sebaiknya kau biarkan aku menanganinya sendiri. Masalah-masalah ini, sebaiknya kau tidak terlibat. Apa ini milikmu dan milikku? Antara kau dan aku. Haruskah kita menarik garis yang begitu jelas? was Mungkinkah translated and kau benar-benar tidak bisa narrated by melihat M-Media. bahwa aku menyukaimu? Aku sudah seperti ini. Dan kau masih menyukaiku. Namun, bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini? Aku adalah putri Ningguo yang terhormat. Huang Faoshi itu. Beraninya dia menolak untuk menghormati aku. Kau adalah putri Ningguo. Tidak heran kau begitu akrab dengan Ganoderma air. Aku juga memberitahunya bahwa kau adalah pangeran pendampingku. Beraninya dia tidak melepaskan orang itu. Pangeran Selir. Apa aku setuju? Lalu,
Apakah kau akan setuju? Putri, Huang Foshi telah menyusul. Dia telah mengingkari janjinya. Huang Foshi berkata, hanya nyawa Chu Tian. Dia tidak akan menyakiti kita. Hidup Chu Tian adalah hidupku. Jika Huang Fauxi berani datang, lawan dia semua kembali. Kurang ajar, kau benar-benar mengingkari janjimu. Putri, kalian semua sudah dikelilingi olehku. Selama kamu menyerahkan Chu Tian, aku tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepala kalian. Kau bermimpi. Lalu, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan drastis. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menyerahkan orang itu atau tidak? Mustahil. Bajingan. Mundur. Jika tidak, aku akan membunuhnya dengan satu tebasan pedangku. Aku mundur. Tuan Chu. Tuan Chu. Mati. Chu Tian. Tuan Chu. Tuan Chu. Tunggu sebentar Tuan Chu. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit sekarang juga. Saya membawa seluruh pasukan. Anda harus bertahan. Masa depan Cugu masih menunggu Anda Tuan Chu. Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin dia kehilangan nyawanya? Dia adalah Chu Tian. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Aku minta maaf. Kamu bisa meluangkan waktu untuk menangis. Aku akan pergi duluan. Pergi. Chu Tian. Pergi. Tuan penguasa, apakah kamu yakin? Benar-benar yakin? Bagus. Tanpa Chu Tian, Chu Agung adalah milik kita. Hadiah yang mudah. Miyamoto. Ya, aku memerintahkanmu untuk segera mengirim pasukan untuk menyerang Chu Agung. Ya. Kabar buruk yang mulia. Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu berita tentang Raja Zhenwei? Raja Zhenwei dia. Dan juga, apalagi, tentara Jenderal Miyamoto menyerang. Mereka sudah masuk. Jenderal Miyamoto, apa yang kamu butuhkan dari kami? Sekarang ada kesempatan untuk promosi dan gelar bangsawan. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Tentu saja kami menginginkannya. Tolong beritahu kami apa itu. Kali ini aku membawa 3.000 tentara elit. Menaklukkan Chu Agung seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, aku membutuhkanmu untuk bertindak sebagai utusan untuk meningkatkan moral pasukanku. Tapi, ku dengar dia sudah dimakamkan. Ini? Bodar. Bagaimana? Kamu tidak berani? Tentu saja kami berani. Kami bersedia. Kami akan segera pergi. Kami akan pergi sekarang juga. Sangat bagus. Terima kasih Jenderal Miyamoto. Terima kasih. Lalu kita. Ayo pergi. Apa benda itu? Itu berjalan cukup cepat. Kamu pengkhianat. Apa yang kamu lakukan di sini? Lian. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kami berdua datang ke sini hari ini. Hanya dengan satu tujuan. Untuk mendapatkan kepala Chu Tian. Kami tidak berniat melakukan hal lain. Jadi saya menasihati Anda. Jangan bodoh. Serahkan dengan patuh. Jangan pernah memikirkannya. Kalian berdua keluar dari sini. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jenderal Miyamoto sudah menyatakan bahwa selama kamu patuh, gali mayat Chu Tian, dan kemudian ambil kepalanya, potong dan kirimkan ke Dongying. Dia bisa mengembalikan permaisuri dan selirmu. Selanjutnya, dia akan menyelamatkan hidupmu yang malang. Kamu sedang bermimpi. Jika kamu bersikeras melakukan ini, maka Jenderal Miyamoto akan memimpin pasukannya untuk menyerang kota. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Penjaga, tangkap kedua pengkhianat ini, dan tangkap mereka. Beraninya kau? Lian, apakah kau sudah gila? Jika kamu berani menyentuh kami, Jenderal Miyamoto
akan segera datang dan menyerang kota. Kalau kau mau perang, ayo perang. Aku menunggu mereka. Lapor. Lapor kepada penguasa. Tentara besar Miyamoto menyerang. Semua perwira dan prajurit perhatikan perintahku. Aku kaisar secara pribadi akan memimpin kampanye. Semua perwira dan prajurit, ikuti aku untuk membunuh musuh. Ya. Mereka berani menemui kita di medan perang. Jika kau kalah dalam pertempuran, kau harus berlutut dan memohon ampun. Semua perwira dan prajurit, ikuti aku untuk membunuh musuh. Bersumpah untuk mati daripada menyerah. Bodoh. Tidak kompeten, tetaplah tidak kompeten. Mengapa berpura-pura menjadi pahlawan? Chu Agungmu telah hancur. Panjang umur Chu Agung. Tua. Bebaskan Krulet. Kali ini, senjata yang kami bawa cukup hebat. Feng Ling dari negara Fen. Suen Wu dari negara Li. Ling Su dari negaramu datang membantu Chu Guo melawan musuh. Jika aku tidak memalsukan kematianku terakhir kali, kau tidak akan meremehkan musuh. Hanya membawa sejumlah kecil orang ini, Miyamoto. Kali ini, kau pasti akan mati. Kau. Siapa kau? Orang terkaya di dunia. Bersiaplah untuk mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati di tanganmu. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Tolong biarkan kami pergi. Bunuh mereka. Diam. Sekarang adalah jam kuda. Eksekusi. Tidak.